Anak-anak, ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, berkah dalem, Romo mengucapkan selamat Paskah dan semoga Paskah memberi berkat, kebahagiaan, semangat kepada kita semua. Baik saudari-saudara semua, kita lanjutkan katekese kita, siap menerima penguatan, dan pada kesempatan ini merupakan katekese yang keempat. Bahan yang akan kita bahas adalah dewasa dalam iman. Bahan inspirasinya dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 4a, 14, 38 sampai 42. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Anak-anak, saudara-saudari terkasih, kisah para rasul tersebut bermakna atau maknanya adalah kepenuhan Roh Kudus. Yaitu apa? Bahwa penggenapan janji Allah itu terlaksana. Jadi setiap orang akan mendapat pencurahan Roh Kudus. Para murid diberi kekuatan dari Yang Maha Tinggi untuk bersaksi akan Kristus dan agar orang bertobat. Dan ini merupakan awal penginjilan dunia. Ini merupakan awal pewartaan kabar gembira. Jadi para murid diberi kekuatan dari Allah sendiri. Para rasul juga menuntun orang lain mengikuti Kristus. Jadi para rasul, para murid sama ya, itu juga menuntun orang lain supaya mengikuti Kristus. Dan secara khusus yaitu baptis. Mereka yang telah dibaptis itu juga diutus untuk melanjutkan karya para rasul. Seperti itu. Dengan pencurahan Roh Kudus, orang menjadi dewasa dalam iman dan perutusan, tangguh dalam iman. Jadi anak-anak, saudara-saudariku, isinya dari kisah tadi itu kurang lebih itu. Yaitu Allah menggenapi janjinya pencurahan Roh Kudus, para murid mendapat karunia dari Yang Maha Tinggi untuk bersaksi akan Kristus dan bawa orang pada pertobatan. Para rasul menuntun orang lain mengikuti Kristus. Nah, mereka yang sudah dibaptis juga dipanggil untuk melanjutkan karya para rasul. Dan orang yang mendapat pencurahan Roh Kudus itu adalah orang yang dewasa imannya, menjadi tangguh imannya. Itu isinya. Maka sekarang akan kita bahas mengenai iman yang dewasa. Itu bagaimana? Karena di dalam kisah para rasul tadi juga disebutkan bahwa para rasul menjadi imannya semakin dewasa. Yang pertama adalah Tuhan dalam hatiku. Jadi ini adalah iman personal. Apakah Tuhan itu ada dalam hatiku? Kitab suci menunjukkan bagaimana orang-orang karena imannya kepada Tuhan itu mampu mengatasi stres. Contohnya, bagaimana Tuhan ada dalam hati. Sungguh-sungguh Tuhan selalu diyakini dalam hatinya. Daud yang sejak muda, bagaimana ia dipilih semula penggembala domba,
ternyata apa? Ternyata menjadi anak yang hebat, tetapi juga sekaligus dikejar-kejar semasih muda, stres ya. Dan dikejar-kejar tidak apa namanya sekedar dikejar-kejar tapi mau dibunuh. Ya, bagaimana? Iya, Tuhan ada dalam hatinya. Yang kedua Ayub, keluarganya, kekayaannya, semuanya musnah. Tapi Ayub tetap percaya, tidak stres. Itu. Rut, seorang perempuan yang sudah ditinggal suaminya, dia ada di pembuangan. Ia juga merawat mertuanya. Dan sungguh-sungguh stres. Ini bagaimana merawat keluarganya yang sakit-sakitan, gitu. Tapi tiga tokoh ini atau tokoh-tokoh ini memberi contoh dari kitab suci, memberi contoh bagaimana pribadi-pribadi yang menjadikan Tuhan itu selalu ada dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mudah stres. Nah, mungkin anak-anak ini SMP ini juga stres ya toh, karena studinya, karena asesmennya ya toh, biarpun sudah lewat toh, atau masih ada asesmen saya nggak tahu ya itu. Yang kedua, bagaimana Tuhan ada dalam hatiku atau kita punya iman personal, kita belajar dari Santo Santa. Silahkan, terutama coba renungkan kembali kisah Santo atau Santa pelindungmu, pelindung baptismu maksud Romo. Atau nanti juga Anda diminta untuk memilih Santo Santa kan, pelindung penerimaan sakit penguatan, coba direnung-renungkan. Mana yang sungguh cocok juga dengan hidupmu dari kisah Santo Santa itu. Ini contoh-contohnya. Dan pusat hidup mereka adalah Yesus, bukan ego dirinya. Jadi Tuhan ada dalam hati itu selalu menjadikan Yesus pusat hidupnya, bukan egoismenya. Kalau egoismenya itu, egonya sendiri, itu lalu orang bisa lalu menjadi berat hidupnya. Inilah yang pertama, hari dewasa dalam iman yang pertama adalah Tuhan ada dalam hatiku. Ini disebut iman personal. Bisa belajar dari Daud, Ayub, Rut, atau Santo Santa. Atau kita juga bisa sendiri selalu menjadikan pusat hidup kita itu Yesus. Bukan egoismeku, malesku, cari menang sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cita-cita bersama keuskupan yang dimaksud dengan dewasa dalam iman itu bagaimana? Yang pertama adalah dewasa. Jadi kita beriman dewasa itu sikap mandiri dan mantap dalam keyakinan imannya dan turut bertanggung jawab dan terlibat dalam kebersamaan. Jadi yang dimaksud dewasa menurut dari Keuskupan Agung Semarang arah dasar itu sikap mandiri dan mantap dalam keyakinan imannya. Ke gereja tidak ada temannya ya berangkat sendiri, umpamanya seperti itu. Berdoa tidak disuruh-suruh berdoa, membantu orang lain tidak usah karena dilihat, mengerjakan tugas bukan karena dilihat, dan mantap dalam keyakinan imannya dan turut bertanggung jawab dan terlibat dalam kebersamaan. Itu disebut dewasa. Tapi juga ada yaitu iman yang mendalam. Hidup selalu bersumber pada Yesus Kristus, merasapi aspek kehidupan, terbuka dan dapat menerima kebudayaan setempat dengan kritis. Ya, jadi mendalam itu artinya apa? Selalu hidupnya itu bersumber pada Yesus Kristus. Itu. Dan ini meresapi aspek kehidupannya. Kalau Yesus sebutlah rajin mewartakan, aku juga rajin belajar. Yesus mencintai sesamanya seperti dirinya, kita coba praktekkan, tidak malah mencintai diri sendiri sebanyak-banyaknya dan mencintai sesama kalau masih sempat, bukan itu ya. Itu. Yang ketiga adalah misioner. Sadar akan tugas perutusannya mewartakan Injil yang diwujudkan dalam hidup dan tugas sebagai kesaksian iman dan terbuka pada nilai yang benar dan baik dalam agama dan kepercayaan lain juga punya komitmen melaksanakan. Jadi kalau misalnya sadar akan tugas perutusan mewartakan Injil yang diwujudkan dalam hidup dan tugas sebagai kesaksian iman. Nah, ini banyak macam-macam misioner ini. Umpamanya bergaul baik dengan tetangga, itu ya membantu teman, itu sebenarnya kesaksian hidup, misioner sebenarnya.
Yang keempat adalah memasyarakat. Memperjuangkan kehidupan bersama yang berciri kasih, persaudaraan, keadilan bersama siapapun dengan tulus. Itu memasyarakat. Ya, bagaimana memperjuangkan kehidupan bersama dengan tetangga, penuh kasih, persaudaraan, tetangga satu dengan yang lain ada kerjasama, tidak saling diem-dieman dan sebagainya. Itulah dewasa yang pernah menjadi cita-cita bersama keuskupan dalam arah dasar. Yang ketiga, menurut pengalaman pribadi atau ini juga sudah digariskan dalam teologi, dalam ajaran tentang ilmu ketuhanan. Yang pertama adalah orang yang dewasa imannya itu makin menyelaraskan diri dengan Injil. Ini anak-anak. Jadi kalau kita itu disebut mempunyai iman dewasa atau iman kita itu sudah dewasa, tanda-tandanya adalah yang pertama yaitu hidup kita itu semakin sesuai dengan Injil atau menyelaraskan hidup kita itu dengan Injil. Contoh-contohnya umpamanya Yesus tidak terkesan melulu pada kedudukan formal, yang penting keterbukaan hati pada Allah. Nah, bagaimana sikapku terhadap orang-orang lain, terutama yang kecil, sebagai contoh sikapku terhadap pejabat, pemerintah, bupati atau apa, atau orang yang kaya, orang yang cantik dan sebagainya. Mungkin kita munduk-munduk, hormat. Tetapi pada saat kita menemui ada orang kecelakaan di jalan, apakah aku menolong? Atau aku merasa jijik dan lalu lari meninggalkannya? Nah ini Yesus tidak terkesan dulu pada kedudukan formal. Ya biarpun hormat tetapi tidak lalu cari muka atau apa. Tetapi pada orang yang menderita pun Yesus itu juga membantu. Demikian pula tandanya orang dewasa dalam iman itu yang paling penting adalah terbuka hatinya pada Allah. Bahwa semua manusia itu adalah ciptaannya. Maka kita tidak terbuai atau terhipnotis dengan kedudukan-kedudukan formal. Yang kedua, ada permulaan gereja dulu menghadapi masalah besar, yaitu soal sunat, soal makan. Petrus seorang Yahudi pasti juga berpikir mengenai makan hewan-hewan najis, babi umpamanya. Tapi ini juga akhirnya saling mengerti, tidak menang-menangan. Petrus pun juga tidak menuntut orang-orang yang bukan Yahudi untuk sunat. Paulus membela, tidak harus sunat umpamanya. Mereka pun makan babi ya boleh, tapi bagi orang Yahudi tetap dihormati. Jadi ada perbedaan-perbedaan pandangan yang akhirnya Akhirnya bisa saling mengerti. Tidak kemudian saling menyalahkan atau membenci. Contoh lain, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini bagaimana? Apakah betul sudah terlaksana? Tetapi biasanya karena orang-orang pinter ya diubah sabda Tuhan yang sudah bagus. Kasihlah dirimu sendiri sebanyak-banyaknya dan kasihlah orang lain kalau masih sempat. Kan begitu, ya. Ini contoh selaras dengan Injil. Jalan menuju keselamatan adalah jalan salib. Ini itu. Contohnya bagaimana saat aku jadi murid Kristus mengalami kesulitan dalam asesmen, apakah aku kemudian menyontek atau bagaimana? Ini jalan salib. Iya, harus menderita, harus berjuang. Saat aku sakit, apakah aku kemudian tetap percaya atau tidak percaya? Bahwa menuju selamat itu jalan salib. Orang tidak hanya memandang iman hanya urusan rohani. Nah ini ya, doa, pelajaran agama, tapi juga mempengaruhi urusan yang lain, perdagangan, belajar, bahkan politik pun juga terpengaruhi oleh iman kepercayaan kita kepada Kristus. Itu. Saya belajar begini giat bukan karena demi masa depan saya supaya cerah, tapi karena mau mengabdi Tuhan, itu. Ada yang berpandangan agama sistem beli karcis, padahal hubungan bapak dengan anak. Ada orang yang kalau sudah melakukan ini pahalanya besar,
sudah dapat tiket, karcis masuk surga. Padahal yang namanya beriman itu lebih hubungan bapak dengan anak. Kita bisa membayangkan hubungan bapak dengan anak, ya toh. Kendati anak seperti apapun, bapak tetap mencintai, ya toh. Tapi bapak kadang-kadang juga mengingatkan kita. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah semakin mendalam, semakin intensif. Aktivitas kita tetap dijiwai hubungan hidup dengan Allah. Jadi anak-anak, saudara-saudaraku, entah itu berdoa, misa, bekerja, belajar, itu harus dijiwai hubungan dengan Allah. Yaitu apa? Ini kulakukan dalam rangka kesadaran akan Allah. Dalam rangka aku mengingat Allah menemaniku. Atau dalam rangka aku mencintai Allah. Karena kalau tidak demikian, bisa jadi ada anak yang rajin ke gereja, mungkin juga menjadi mungkin ya ini contoh saja yang ngarang saja Romo ya, pemazmur, lektor, tiba-tiba dia akhirnya apa? Akhirnya menikah di luar gereja Katolik. Ini kan aneh. Atau dia kemudian pindah agama. Ini kan aneh. Saya yakin kenapa? Karena pada waktu melakukan tugas itu tidak dijiwai hubungan hidup dengan Allah. Itu. Yang kedua adalah semakin personal, mendalam, tidak selalu sama dengan adanya emosi. Ya. Iman tidak sama dengan emosi, biarpun perlu juga. Tidak harus setiap hari ada emosi. Tidak semangat doa, jangan lalu panik. Jadi iman yang semakin mendalam itu tidak selalu sama dengan adanya emosi terus. Waduh menggebu-gebu semangat maka saya berdoa. Tidak ada emosi pun kita tetap percaya pada Kristus. Bahkan tidak ada semangat doa, jangan kita lalu panik. Biarpun kalau kita nggak semangat terus, malas terus harus teliti betul. Ini pasti dorongan setan. Tapi kalau suatu ketika saja kita tidak semangat doa, jangan lalu bingung lalu panik. Ya, jadi tidak selalu ada emosi. Itu. Orang tua kita juga sama. Tidak semangat pun harus mengantar anaknya sekolah kan itu. Bukan karena Allah sejauh berguna. Jadi saya itu berhubungan dengan Allah karena sejauh berguna, maka iman akan dangkal. Berdoa bukan karena butuh saja, tapi lebih karena alasan Allah senang diperhatikan. Jadi kalau kita itu berhubungan dengan Allah itu hanya jauh berguna, aku mau mohon pertolongan pada Tuhan, aku punya keinginan ini supaya dikabulkan. Pasti kita lama-lama merasa akhirnya apa? Akhirnya ya doa kita tidak dikabulkan. Mengasihi tanpa syarat. Perlu mengenali hati bahwa masih banyak syarat namun semakin murni. Perlu terus refleksi atau merenung. Ya, mengasihi tanpa syarat. Itu. Seperti Bapak Ibu ya, mengasihi tanpa syarat toh. Saya sayang sama kamu karena kamu cantik ya toh. Ya itu enggak. Tapi pada saat dia pakaiannya kotor karena bekerja di dapur dan sebagainya tetap dicintai. Demikian pula kita dalam tandanya beriman dewasa tanpa syarat. Iya, kendati tidak diantar ke gereja ya tetap berangkat ke gereja. Kendati tidak diberi hadiah karena belajarnya tetap belajar. Ini. Jadi kalau kita itu hidup hanya dengan syarat itu ya kita lama-lama bisa jatuh dalam ketidakpercayaan. Tapi juga kita perlu merefleksi, merenung mengapa kok saya selalu menuntut syarat seperti ini. Mengapa saya kok menuntut Tuhan harus ini itu tidak mudah bersyukur. Ini juga bisa lalu mengembalikan pada sikap yang betul. Tanda doa yang baik itu biasanya membuat orang lebih manusiawi. Lebih matang, lebih seimbang, tidak kejem, lebih matang, seimbang. Artinya ya matang itu bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Seimbang, tidak hanya nonton film terus, drama terus, tapi juga mencoba mendengarkan lagu-lagu rohani, membuka kitab suci secara online, ini juga bisa. Menghayati saat sekarang dengan baik. Ya saat sekarang saya belajar persiapan penguatan, saya hayati sebaik-baiknya. Nanti ada waktu lain, ya toh. Tidak malah pikirannya kemana-mana. Dan orang punya harapan. Ya, ini.
Orang punya harapan, tidak putus asa. Baik, anak-anak, saudara-saudara terkasih, tugasnya adalah apakah kita pernah mengambil keputusan hidup atau kita terumbang-ambing seperti gabus di atas air sebagai penonton, ataukah kita mau menjadi seorang pemain yang mau mengubah hidup ini? Pernah nggak kira-kira mengambil keputusan hidup? Ataukah hanya ikut-ikutan karena ikut teman, kalau nggak ikut ya nggak enak, ataukah saya boleh jadi pemain? Saya mengambil keputusan hidup, nggak, saya harus melaksanakan tugas ini. Saya mainnya besok saja. Ini apakah pernah mengambil keputusan itu? Apakah kita pernah melaksanakan tugas yang tidak kita kehendaki atau tidak menarik? Itu. Dek, belikan ini ya. Waduh, mama ini ya toh, nggak menarik, nggak saya kehendaki. Pernah nggak saya melakukan tugas ini? Hal yang tidak kita kehendaki atau tidak menarik. Apakah aku pernah malas berdoa atau malas ikut ekaristi dan bagaimana sikapku saat itu? Inilah anak-anak, tugasnya silahkan dijawab, silahkan direnungkan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.